Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Apriwandi atas kesempatannya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang penelaahan auditor atas laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Eka Novianti bersama teman saya Siti Rismaya. Untuk penjelasan hari ini, kami akan menjelaskan tentang penelaahan audit atas laporan keuangan, lalu ada komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola, dan juga ada surat representasi manajemen. Untuk materi yang pertama adalah penelaahan audit atas laporan keuangan. Ada 4 jenis penelaahan audit yang dapat dilakukan. Tiap penelaahan memiliki tujuan spesifik dan karakter uniknya masing-masing. 4 jenis penelaahan laporan audit yang dapat dilakukan yaitu segmen-segmen pelaporan audit, draft laporan audit, dan laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan, serta rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Penelaahan awal draft laporan bersifat konstruktif, di mana auditor dan klien bertemu untuk menetapkan fakta-fakta serta mengevaluasi rekomendasi. Penelaahan draft audit final yang dikeluarkan merupakan reaksi atas rekomendasi dan mungkin menggunakan pendekatan yang defensif. Lalu yang kedua ada menentukan waktu penelaahan. Jika jumlah penelaahan yang dilakukan semakin banyak, maka akan semakin lama penundaan yang terjadi dalam penerbitan laporan final. Kenyataan ini menempatkan auditor pada satu dilema, yaitu satu menginginkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan melakukan penelaahan atas draft laporan. Yang kedua juga ada menyadari perlunya dilakukan pelaporan secara tepat waktu. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya dibuat suatu prosedur yang pasti. Setelah membuat draft laporan, auditor hendaknya menyiapkan daftar penerima, distribusi laporan keuangan, lalu bersama dengan supervisor audit, mereka hendaknya memutuskan pihak-pihak mana saja yang sebaiknya menelaah draft laporan dan bagaimana urutan penelaahan tersebut. Yang ketiga ada rapat penelaahan. Beberapa hal yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan suasana secara lisan meliputi lingkup pemeriksaan, tingkat signifikan dari permasalahan yang ditelaah, pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kemauan untuk membahas semua permasalahan serinci apapun jika dibutuhkan, fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun, komentar mengenai berapa banyak permasalahan yang telah diperbaiki, kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan, keyakinan bahwa klien akan diberikan kartu kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan atau diselesaikan. Rapat penelaahan adalah milik auditor, sehingga diharapkan dapat menentukan arah dari rapat. Salinan draft hendaknya didistribusikan kepada seluruh peserta yang hadir dengan waktu secukupnya sebelum rapat dimulai. Rapat penelaahan draft sebaiknya tidak dilaksanakan secara tiba-tiba karena persiapan yang baik. Lalu setelah rapat penelaahan ada menghindari dan menyelesaikan konflik. Auditor sebaiknya melakukan persiapan secara menyeluruh untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Mereka harus mampu menyajikan informasi, mendukung fakta, dan memperkuat temuannya tanpa kesulitan dan penundaan. Peristiwa setelah periode pelaporan. Bergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang diharuskan dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat waktu. Yang pertama ada membaca anggaran, terus meminta keterangan, lalu mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa setelah tanggal pelaporan tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan spesifik tentang hal-hal seperti apakah komitmen baru telah terjadi, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kelangsungan usaha, akan dijelaskan oleh Siti Rismaya. Terima kasih. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai kelangsungan usaha.
Jadi di sini menilai bagaimana tanggung jawab dari entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Di sini manajemen harus menilai bagaimana entitas bisa mempertahankan kelangsungan usahanya dengan melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inherent. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan mengenai kelangsungan usaha. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran kompleksitas entitas serta sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh suatu faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil dari suatu peristiwa atau kondisi. Yang selanjutnya yaitu setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbandingan. Auditor di sini harus menentukan apakah laporan keuangannya itu mencakup informasi yang komparatif yang diharuskan menurut kerangka pelaporan keuangan berlaku dan apakah informasi tersebut telah diklarifikasikan dengan baik. Tujuannya di sini auditor harus mengevaluasi apakah yang pertama informasinya itu komparatif, cocok dengan angka-angka dan pengungkapan lain yang disajikan dalam suatu periode lalu atau jika relevan telah disajikan kembali. Yang selanjutnya mengenai kebijakan akuntansi yang tercermin dalam laporan komparatif, yaitu di mana konsisten dalam menggunakan kebijakan akuntansi yang diterapkan periode yang sedang dilakukan, atau jika terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansinya, apakah perubahan tersebut telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara cukup dalam catatan laporan keuangannya. Ketika laporan keuangan komparatif itu disajikan, maka informasi komparatif itu disajikan dengan menggunakan pendekatan laporan keuangan komparatif, di mana auditor juga harus mengacu ke setiap periode pelaporan keuangan yang disajikan atas laporan-laporan keuangan tersebut. Opini auditor dinyatakan. Yang selanjutnya mengenai komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola, yaitu Dewan Komisaris dan Komite Audit. Di sini, auditor mengharuskan adanya komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi tersebut, di mana auditor itu mengkomunikasikan tentang hasil audit yang utama ketika perencanaan atas ruang lingkupnya dan pada saat pelaksanaan auditor. Di sini auditor dan penanggung jawab atas tata kelola tersebut mendiskusikan atau mengkomunikasikan tentang temuan yang dilakukan oleh auditor. Komunikasi tersebut dapat membantu auditor untuk mengurangi tantangan ketika diskusi mendalam mengenai finalisasi laporan keuangan untuk diterbitkan. Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola memungkinkan mereka menyadari hal audit utama yang hendak dikomunikasikan oleh auditor dalam laporannya, memberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut jika memang dari pihak penanggung jawab tata kelola memerlukan klarifikasi tersebut. Auditor juga di sini dapat mempertimbangkan untuk menyediakan suatu draft laporan auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut untuk memfasilitasi jika terjadi atau jika akan dilakukan diskusi lebih lanjut. Komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola juga mengakui peran pentingnya dan mengawasi proses pelaporan keuangan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memahami basis keputusan auditor terkait hal utama dan bagaimana hasil audit utama tersebut akan diungkapkan dalam laporan audit. Yang materi yang selanjutnya yaitu mengenai representasi manajemen. Representasi tertulis merupakan sumber bukti audit yang penting. Jika di mana saja atau dimodifikasi atau tidak untuk memberikan representasi tertulis yang diminta,
untuk dapat mengindikasikan kemungkinan adanya suatu atau lebih isu-isu yang signifikan. Di samping itu, permintaan untuk memperoleh representasi tersebut dibandingkan dengan lisan dan banyak kasus yang dapat mendorong manajemen untuk mempertimbangkan permasalahan dengan lebih teliti, sehingga dapat meningkatkan kualitas representasi yang diberikan. Manajemen juga dapat memutuskan untuk meminta keterangan dari pihak lain yang berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan. Representasi tertulis, keuangan beserta asersi-asersi yang terkait, termasuk individu yang memiliki pengetahuan mengenai representasi tersebut. Individu tersebut dapat termasuk yang pertama itu aktuaris yang bertanggung jawab untuk memperhitungkan aktual yang digunakan dalam pengukuran akuntansinya. Staf insinyur yang memiliki tanggung jawab dan pengetahuan khusus mengenai pengukuran liabilitas terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu penasihat hukum internal yang dapat menyediakan informasi penting mengenai provisi atas tuntutan hukum. Tujuannya yaitu untuk menekankan kembali manajemen dalam membuat representasi yang informatif. Auditor juga dapat meminta kepada manajemen untuk memasukkan konfirmasi dalam representasi tertulis bahwa manajemen memang telah meminta keterangan yang dianggap tepat, serta dapat menempatkan mereka dalam posisi yang membuat representasi tertulis yang diminta. Permintaan semacam ini tidak diharapkan untuk melibatkan proses internal yang formal di luar yang telah ditetapkan oleh entitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.